Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh berjamaah bulan Ramadan 1443 Hijriah yang berbahagia. Salah satu dari hikmah yang harus kita dapat selama Ramadan ini adalah proses pencucian jiwa atau tazkiyatun nafas. Kita diuji, kita digodok melalui Ramadan ini untuk mensucikan diri kita dari segala macam rasa, sifat yang buruk. Kita betul-betul dilatih, dituntun agar bisa menjaga berbagai macam sifat, kebiasaan, tabiat yang tidak baik menjadi baik. Satu diantaranya adalah tidak berbohong, karena berbohong itu mudah sekali kita lakukan. Sebagaimana kata jujur enteng dikatakan, tapi sulit dilaksanakan. Kita dilatih, digembleng untuk jujur, untuk tidak bohong, untuk tidak berkata-kata jorok. Ini ada di dalam Islam, ada tempatnya untuk melatih itu semua. Bagaimana kita mengambil pilihan dengan tetap berpuasa, dengan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Padahal umpamanya toh melakukan, emang dihukum apa? Kan gak ada hukumannya. Pak polisi tidak akan memproses, Pak jaksa tidak akan menuntut. Seseorang yang membatalkan puasa juga tidak akan merugikan orang lain. Masyarakat juga tidak akan dirugikan. Lalu apa persoalannya? Kenapa kita koyak manut saja, ngikut saja, tidak makan, tidak minum, padahal lapar, padahal haus? Makanan mungkin di almari juga ada. Kalau di almari tidak ada, wong punya uang, beli juga bisa. Ya malu dong sama teman. Duh, kan makannya bisa di dalam kamar. Sehabis makan kemudian dicuci, bersih, lalu kembali lemes lagi di hadapan orang lain, seakan-akan masih puasa, kan bisa juga. Hal yang enteng. Tetapi sekali lagi, itulah latihan batin kita agar bersih, agar proses tazkiyatun nafas terwujud. Maka di dalam Islam ada sebuah ritual namanya puasa. Jika tradisi puasa, karakter puasa, sifat-sifat puasa, kedisiplinan dalam puasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan, kenegaraan, segala jenis kegiatan akan berjalan dengan baik. Karena munculnya sebuah perilaku bukan karena ancaman, bukan karena hukuman, juga bukan karena akan adanya sebuah denda besar, tetapi karena ketulusan lillahi ta'ala. Dan sukseslah kita karena insya Allah kita tidak makan, tidak minum, juga tidak
melakukan hubungan suami istri di siang hari semata-mata karena Allah dalam rangka proses mensucikan diri kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu serta jamaah yang berbahagia, puasa juga merupakan bentuk dari penegasan dan pengukuhan muraqabatullah atau muraqab ilallah. Kita dilatih dengan puasa ini kepada satu keyakinan bahwa dalam kehidupan kita, dalam tarikan nafas kita, dalam perjalanan kita sehari-hari selalu dalam monitoring, selalu dalam waskat, pengawasan melekat dari Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi apa yang kami sampaikan di depan, siapa yang akan tahu kita makan di kamar, kemudian kita juga mungkin melakukan hubungan suami istri, toh tidak ada orang tahu. Kita minum sedikit, apalagi sedikit, ya tidak akan ada yang tahu. Kenapa kita tidak lakukan itu? Padahal bisa. Dan kita berbohong, ya bisa juga. Tetapi kami yakin semua yang sudah menyadari bahwa ketika orang lain tidak tahu, ketika teman kawan tidak mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memonitor, mengetahui tindak tanduk, juga niatan sekalipun yang ada di dalam hati, Allah mengetahui. Cara pandang seperti ini sekali lagi jika juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja kita, di tempat kita beraktivitas, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, juga di tengah-tengah keluarga, muraqabatullah, merasa selalu dimonitor, selalu diawasi oleh Zat yang Maha Kuasa, insya Allah akan mengendalikan perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian hikmah yang lain, Bapak Ibu serta jamaah yang berbahagia, puasa itu bisa meredam syahwat. Ya, ini bagi yang masih semangat ya jangan sering puasa nanti setelah bulan Ramadan. Karena ini meredam syahwat, birahi. Jadi pernah seorang sahabat sepertinya sudah kemelecer, kepengin menikah, kepengin kawin, maka ketika menghadap Rasul, Rasul memerintahkan, wahai pemuda, jika engkau sudah ingin kawin, segeralah menikah. Diperintahkan untuk menikah, bukan ditunda. Apabila kamu sudah ingin kawin, segeralah menikah. Tetapi manakala kamu belum cukup mampu untuk menikah, sebaiknya engkau banyak berpuasa. Jadi ternyata berpuasa itu bisa mengurangi semangat syahwat, terutama bagi yang mungkin nuwun sewu ya tidak punya tempat untuk menyalurkan syahwat karena satu dan lain hal. Kemudian Bapak Ibu serta jamaah, hikmah, manfaat, efek daripada puasa juga diharapkan bisa membentuk sifat kesabaran, sabar, tidak merungsung, tidak keseso, tidak kesusu. Kita menjadi jiwa, menjadi pribadi yang sabar, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah dendam. Ketika terpaksa harus berdiskusi, berdebat, sekalipun posisinya menang, ya kecuali debat ilmu pengetahuan, ya saya kira harus kuat memberikan argumentasi. Tapi kalau cuma sekedar debat kusir, atos-atosan, gagah-gagahan, pribadi-pribadi yang sukses
melaksanakan ibadah puasa harus menjadi pribadi yang sabar. Tidak selalu ingin menang sendiri, tidak selalu ingin hebat sendiri, tidak selalu ingin paling di depan sendiri, tetapi menjadi pribadi yang sabar. Sabar di dalam mendidik putra-putrinya, sabar ketika menerima kenyataan hidup pahit, sabar. Sabar ketika menerima musibah, mungkin sakit, mungkin bencana, mungkin rezekinya peret. Yang penting jangan sampai macet, karena ya rezeki harus jalan terus. Bersabar. Orang-orang yang berpuasa insya Allah akan terlihat di situ aura kesabarannya muncul. Kemudian dari bagian yang paling akhir dari hikmah puasa adalah secara medis. Seperti kita tahu, beberapa saudara kita atau mungkin kita pernah mengalaminya, ketika harus membuang penyakit yang berat dengan proses operasi, maka dokter, seluruh dokter, bukan hanya dokter muslim, dokter non muslim pun akan menyarankan kita semua agar berpuasa. Walaupun puasa yang dimaksud tentu puasa versi kedokteran, tetapi setidaknya puasa menahan makan dan minum ternyata bagian dari sesuatu yang secara medis bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, bukan hanya hikmah, tapi tujuan utama daripada puasa kita adalah menuju ketakwaan sesungguhnya. Takwa yang diartikan sebagai bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan bisa meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ini takwa yang sesungguhnya. Apabila beberapa perintah belum bisa kita laksanakan, apabila beberapa larangan belum bisa kita tinggalkan, ketakwaan kita masih pada posisi grade yang rendah. Memang takwa tidak bisa hilang, tetapi takwa memiliki semacam perengkingan-perengkingan. Kalau yang sudah betul-betul bisa meninggalkan semua larangan dan perintah, meninggalkan larangan Allah yang diharamkan sudah ditinggalkan, sudah bisa melaksanakan semua perintah Allah, ini adalah takwa sesungguhnya. Dan puasa Ramadan merupakan latihan menuju kepada muttaqin sejati. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, kuat, dan bisa melaksanakan puasa dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.